Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi Patuh Jaya 2020 di sejumlah titik di ibu kota. Salah satunya adalah lokasi razia berada di Jalan Nontol Kasablanka. Razia menyasar terutama kendaraan roda 2 yang melintas di Jalan Nontol Kasablanka. Sanksi tilang berlaku pada pengendara sepeda motor yang tidak membawa dokumen lengkap, tidak menggunakan helm, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, personil polisi juga merazia pengendara yang melawan arus. Satlantas Polres Jakarta Timur menggelar operasi Patuh Jaya di kawasan Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Operasi yang digelar pagi tadi menyasar ke sejumlah titik. Salah satunya jalur Transjakarta Penas Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan diberhentikan polisi akibat menerobos jalur bus Transjakarta. Para pelanggar berdalih bahwa tindakannya yang menerobos jalur bus Transjakarta karena terburu-buru. Terburu-buru tadi karena ini terburu-buru buat makan siang karena titiknya 32 titik gitu loh. Bukan satu ngedrop, bukan satu titik gitu. Peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain, dan di situ kita juga menghimbau protokoler kesehatan, di mana protokoler kesehatan ini kita tetap menjaga jarak, distancing, social distancing maupun physical distancing. Sopir truk yang menabrak petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Cipayung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Polisi kini masih memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Sopir truk yang menabrak petugas PPSU hingga tewas di Cipayung, Jakarta Timur masih diperiksa intensif. Dari hasil tes urin, sopir truk negatif narkoba. Sementara itu polisi masih memeriksa barang bukti dan sejumlah saksi. Sepeda motor Vega ini akan menyalip sebelah kanan truk Isuzu ini. Namun pada saat di tengah tronton itu si pengendara sepeda motor ini kami tidak tahu seperti apa kronologisnya, tetapi ada CCTV yang menguatkan kejadian yang terjadi. Dia oleng ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, yang mana di sebelah kiri itu ada truk Isuzu tronton, sehingga dia jatuh dan terlindas dengan ban belakang Isuzu tronton itu. Jadi seperti itu. Untuk pelaku sendiri kami dan kendaraannya sudah kami amankan dan langsung kami periksa cek urin maupun narkoba, hasilnya negatif. Betul, kami masih menunggu saksi-saksi, tapi saksi-saksi sedang di BAP semua. Si tersangka juga sudah di BAP semua, diamankan di Satlantas Wil Jakarta Timur. Sebelumnya petugas penanganan prasarana dan sarana umum tewas ditabrak truk di kawasan Cipayung, Jakarta Timur Jumat kemarin. Korban terlindas truk saat melintas menggunakan sepeda motor. Tangis histeris pecah saat keluarga korban melihat Jamaluddin, petugas PPSU, sudah tidak bernyawa akibat kecelakaan saat berkendara. Korban tergeletak di tengah jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat sore. Korban tewas akibat terlindas ban belakang truk dari arah berlawanan. Korban terjatuh lantaran tak mampu mengendalikan sepeda motornya saat hendak mendahului mobil yang berada di depannya. Ya salipan aja, kesenggol, terus jatuhnya motornya ke kiri, orangnya ke kanan, pas kena ban belakang. Motornya mau nyalip truk gitu? Iya, pas salipan kebentrok sama mobil yang di depan mungkin ya, namanya jalan ya rame ya. Kehalang. Terus jatuhnya pas kesenggol, jatuhnya ke bawah pas ban belakang, kan gitu. Sepeda motor korban dan truk dibawa oleh petugas kepolisian. Sedangkan korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Polisi masih memburu pelaku tabrak lari terhadap pekerja penanganan sarana dan prasarana umum di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu, Lurah Kelapa Gading Barat menawarkan pekerjaan sebagai anggota PPSU pada keluarga korban. Duka masih menyelimuti keluarga Taka, anggota penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU yang tewas akibat tabrak lari di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebagai penghormatan kepada korban, Lurah Kelapa Gading Barat menawarkan pihak keluarga untuk bergabung menjadi anggota PPSU. Tawaran ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi keluarga korban. Dan insya Allah untuk penopang keluarga dari korban ini kita tawarkan ya untuk meneruskan pekerjaan yang ada. Sebelum kita mencari pengganti dari luar, kita tawarkan ke keluarga. Itu di posisi yang sama atau iya, posisi sama, nanti kita sesuaikan. Sebelumnya, Taka, seorang petugas PPSU, tewas saat sedang menyapu jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis lalu. Korban ditabrak sepeda motor oleh orang tak dikenal yang langsung melarikan diri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut bertakziah ke rumah duka. Anies meminta pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab. Sementara itu, polisi masih memeriksa barang bukti, termasuk rekaman kamera CCTV dan sejumlah saksi untuk memburu pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota petugas penanganan prasarana dan sarana umum ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba di wilayah Koja, Jakarta Utara. Oknum BPSU tersebut ditangkap saat akan bertransaksi menjual narkotika jenis sabu. Anggota unit reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara menangkap seorang petugas PPSU di Kelurahan Tugutan Utara. NJ ditangkap saat bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 0,78 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok dan disimpan di laci motor pelaku. Penangkapan setelah polisi mendapat informasi dari TS, rekan pelaku yang sudah lebih dulu tertangkap. Diketahui NJ merupakan oknum petugas PPSU yang sudah 1 tahun bekerja di wilayah Cilincing. Ia nekat menjadi pengedar selama 6 bulan terakhir untuk berfoya-foya. Kedua pelaku ini dilakukan penangkapan berdasarkan info dari masyarakat, ya, yang mana masyarakat itu telah banyak mengetahui bahwa pelaku NJ ini sudah beberapa kali melakukan transaksi. uang jajan sendiri aja, Pak. Untuk nambah uang jajan sendiri. Jadi Pak, pakai sabu itu udah berapa lama? 6 bulan. Polisi terus mendalami pemalsuan surat jalan buron hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Untuk mempermudah penyelidikan, polisi mencekal kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, karena diduga memuluskan jalan kliennya masuk ke Indonesia. Kasus pemalsuan surat jalan buron hak tagih Bank Bali terus didalami polisi. Mabes Polri pun meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menetapkan status cegah keluar negeri bagi pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking. Surat pencekalan keluar negeri pun telah dikirim ke imigrasi. Keberadaan Anita diperlukan terkait penyelidikan kasus surat jalan kliennya. Di Barreskrim Polri juga mengirimkan surat kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian perihalnya adalah permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Anita Dewi Anggreni Kolopaking sana. Sama, jadi bahwa penyidik di Tipidum Barreskrim Polri sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan seseorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu melarikan diri atau melepaskan diri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya
untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian. Jadi sudah kita kirimkan bahwa pencegahan keluar negeri tersebut sementara selama 20 hari ke depan ya, mulai dari tanggal 22. Sudah kita kirimkan ya ke imigrasi itu. Kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, diduga melancarkan pengamanan kliennya saat keluar masuk Indonesia. Sebuah akun di sosial media memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia membuat IKTP dan paspor. Ia juga dituduh meminta sejumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi percakapan untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air. Anita Kolopaking pun menyambangi Bareskrim untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Anita mengaku tidak melaporkan akun yang menuduhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, masyarakat anti korupsi Indonesia melaporkan oknum jasa ke Komisi Kejaksaan karena diduga pernah bertemu buron Joko Chandra di Kuala Lumpur pada tahun 2019. Pelapor membawa bukti foto pertemuan oknum jaksa tengah bersama Joko Chandra serta pengacaranya Anita Kolopaking. Dalam laporannya, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI menyertakan barang bukti berupa foto pertemuan yang diduga dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2019 lalu. Dalam foto menunjukkan seorang oknum jaksa tengah bersama Joko Chandra dan kuasa hukumnya Anita Kolopaking. Meski demikian, pelapor meminta Komisi Kejaksaan untuk terlebih dahulu mengecek keaslian foto. Pelapor menduga oknum jaksa turut membantu mengurusi peninjauan kembali Joko Chandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Laporan minimal saya ini ketemu dengan buron aja kan sudah salah. Kedua, tidak lapor atasannya. Jaksa tersebut inisialnya adalah pokoknya dan jabatannya di Kejaksaan Agung. Kepala apa titik-titik gitu ya. Dan sepenuhnya selanjutnya saya menyerahkan Komisi Kejaksaan untuk menelusuri itu kan. Kalau kemarin foto surat yang jalan itu saya berani bertanggung jawab karena dari gampang untuk mendeteksi kalau surat ini di cropping atau tidak. Dan saya dapatnya dari sumber yang sangat valid. Nah ini sumbernya ya tidak begitu valid dan foto yang bisa mudah di cropping atau diedit. Tapi apapun saya sudah mencoba mengkonfirmasi untuk memperkuat dan saya punya hasil yang agak memperkuat foto ini, maka saya berani lapor kepada Komisi Kejaksaan. Sementara itu, Komisi Kejaksaan berjanji akan segera menindaklanjuti laporan. Komisi Kejaksaan akan memverifikasi bukti foto yang disampaikan pelapor dan meminta klarifikasi Kejaksaan Agung untuk menanyakan apakah sudah memeriksa dugaan pertemuan tersebut. Tentunya kami akan menindaklanjuti, kami akan melakukan verifikasi karena ada dugaan bahwa salah satu dari yang foto bersama buronan itu adalah oknum jaksa. Tentu kami akan melakukan pengecekan dengan surat ini. Pelarian Joko Chandra diduga melibatkan sejumlah pihak dari institusi Kejaksaan Agung dan Polri. 3 jenderal polisi telah dicopot setelah terbukti membantu Joko Chandra bisa bebas keluar masuk Indonesia. Sementara dari Kejaksaan Agung, penyidik hingga kini masih memeriksa internalnya yang pernah bertemu dan berurusan dengan buron kasus hak tagih Bank Bali tersebut. Dari Jakarta, Fikri Rian, Dendi Bernandi, Yudi Permana, iNews melaporkan.